tahajud, lanjut ke sholat subuh gitu kan. Bagus nggak? Keren gitu kan. Nah, setelah sholat subuh gitu kan, orang pada sibuk nyari kerja gitu, menafkahi anak istri, dia molor karena ngantuk. Itu kan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Teman-teman, beberapa waktu lalu di media sosial sangat ramai orang memperbincangkan tentang Ustadz Abdul Somad ditolak di Singapura gitu. Ada yang menghubungkannya ini dengan Abdul Somad itu sebagai kiai yang radikal gitu. Ada yang juga menghubungkan karena Abdul Somad ini katanya pernah terlibat dengan HTI, organisasi yang dilarang di Indonesia dan juga mungkin beberapa negara seperti itu. Ada juga yang menghubungkan bahwa ya Abdul Somad katanya terindikasi sebagai teroris gitu kan. Terus kemudian ada juga yang berspekulasi atau berpendapat bahwa ya apakah orang atau tokoh-tokoh agama di dunia ini memang tidak relevan gitu kan, ajaran-ajaran agama itu bukan tokoh agamanya, apakah ajaran-ajaran agama itu katanya sudah tidak sudah tidak relevan gitu kan di zaman sekarang ini, atau katakanlah mungkin sudah bukan saatnya lagi manusia itu sekarang menggunakan agama gitu kan. Nah, kenapa? Karena buktinya dengan orang-orang yang selalu berbicara soal agama itu katanya selalu mendapatkan perlakuan seperti ini gitu kan di beberapa negara kan seperti itu gitu kan. Dan di Singapura itu sendiri juga dulu pernah ada salah satu orang pendeta kalau tidak salah katanya gitu kan ditolak juga gitu kan. Lalu pandangan kita harus seperti apa sih gitu kan? Pertama-tama kalau memang agama yang menjadi penyebab seseorang itu ditolak masuk Singapura gitu kan. Kan dulu yang pertama kali yang pernah ditolak di Singapura tuh seorang pendeta katanya gitu kan. Terus kemudian juga ya mungkin kebenarannya lo bisa searching di Google di Google gitu kan teman-teman. Terus kemudian sekarang Abdul Somad juga kan dia sebagai pemuka agama juga gitu kan. Kalau memang hubungannya adalah agama gitu kan, apakah memang agama ini sudah tidak berlaku di negara itu, ataukah memang kalau dibilang tidak berlaku kan di negara itu juga ada orang-orang muslim gitu, ada orang-orang yang non muslim dan lain sebagainya, orang-orang beragama gitu kan, atau mungkin ya ada juga memang yang ateis kan seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian kalau memang ibaratnya agama ini sudah, kalau seandainya dihubungkan bahwa ya memang agama harus ditolak di daerah di negara maju, karena dengan adanya agama maka suatu negara itu akan sulit maju misalnya gitu kan. Mungkin ada data-data untuk bisa membenarkan kalimat-kalimat seperti itu gitu kan, kalau kita mau dicocokologikan kan seperti itu teman-teman. Tapi pesan dari gua adalah bahwa ini bukan persoalan agama gitu kan. Kalau soal misalnya suatu negara menolak seseorang hadir gitu kan, seorang tokoh, orang terkenal atau apapun itu gitu kan, itu kan hak gitu kan. Setiap negara itu punya hak gitu untuk menolak dan menerima kunjungan dari seseorang dari negara lain kan seperti itu gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya kalau menurut gua gitu kan. Dan itu hak gitu kan bagi setiap negara untuk memberlakukan hal itu semua gitu kan. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah kan orang berspekulasi lain gitu. Karena kita sendiri sebagai generasi baru, maka jernihkanlah pikiran, gak usah menuduh ke sana ke sini gitu kan. Kalau misalnya mau mengatakan ya karena agama itu memang sekarang berarti tidak relevan gitu kan. Karena setiap negara-negara maju gitu kan. Negara-negara maju itu bukan artinya bahwa ekonominya maju terus kemudian masyarakatnya jadi hampir rata-rata kaya, enggak gitu juga. Maksudnya maju secara moralitas dan lain sebagainya gitu kan. Itu rata-rata di negara-negara yang memang tidak memiliki suatu mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak menganut agama apapun kan seperti itu katanya gitu kan ya. Jadi mungkin dengan alasan humanisme maka mereka lebih peka satu sama lain dan sebagainya gitu kan. Nah itu sendiri sebenarnya justru itu adalah ajaran agama gitu. Kalau menurut gua kan begitu gitu kan. Nah lalu bagaimana misalnya dengan fakta bahwa orang-orang beragama buktinya cenderung baratnya tidak maju gitu baik di dalam berpikir, perilaku dan sebagainya. Yaitu mungkin sebagian besarnya begitu. Nah yang itu adalah PR gitu bagi para pemuka agama gitu kan. Kenapa bisa begitu gitu? Karena apa? Karena buat gue pribadi bukan agamanya yang salah gitu kalau memang itu terjadi, tapi cara beragamanya yang salah kalau memang itu terjadi, menurut gue begitu gitu kan. Terus kemudian apakah Abdul Somad juga terhubung dengan itu gitu kan? Nah menurut gue sih enggak gitu. Cuman yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa dia mengalami peristiwa yang begitu bisa dibilang menyedihkan gitu kan, seperti dia ibaratnya dimasukkan ke dalam penjara terus dia harus gendong anak yang baru umur 3 bulan padahal di dalam penjara itu sangat sesak nafas gitu kan hal-hal semacam itu tidak baik gitu, tidak baik gitu kan. Terus juga Abdul Somad juga kan dia berpesan atau meminta kepada pemerintah kita juga untuk melakukan protes atau apalah seperti itu supaya tidak terjadi kepada masyarakat gitu kan. Dia mengatakan bahwa ya bukan di sini gua bela dia sih, maksud gua dia mengatakan bahwa
cukuplah hal itu terjadi pada dia gitu, jangan sampai kepada yang lain gitu kan. Cuman ya gimana pun juga ya memang kembali lagi ke yang apa gua bilang tadi, bahwa setiap negara punya hak itu untuk menolak dan menerima siapapun yang berkunjung kan, seperti itu gitu kan. Mungkin kalau seandainya yang dia tolak bukan orang yang terkenal gitu kan di negeri ini, ya mungkin nggak akan seramai ini. Lalu apakah kemudian bahwa Abdul Somad kan memang ibaratnya dia radikal gitu kan, suka apa segala macam kayak gitu. Ya kalau memang itu tidak baik dan kalau memang itu buruk, ya dia sebagai manusia wajar melakukan kesalahan gitu kan. Atau kita berbeda persepsi gitu kan. Apa namanya, dari materi yang sama kita akan memiliki pendapat yang berbeda, itu wajar gitu kan. Kita seringkali berkata bahwa ayo kita bersatu gitu kan. Bersatu itu artinya kita menyadari bahwa kita ini berbeda gitu kan. Karena kalau kita sama nggak perlu bersatu. Kita juga nggak pernah memerintahkan air untuk bisa menyatu dengan air, nggak pernah. Tapi kita berupaya menyatukan air itu dengan hal yang lain daripada air kan, seperti itu. Maka itu yang disebut menyatu. Ya kalau air sama air ya nggak usah disatukan gitu, dan nggak usah diajak gitu untuk bersatu air sama air kan, seperti itu ibaratnya ya. Nah sekarang kalau misalnya Abdul Somad mengatakan bla bla segala macam, terus dia mengatakan kafir apa segala macam di luar sana, kita kalau nggak setuju ya nggak apa-apa gitu kan. Setiap orang bebas berekspresi gitu kan, itu dilindungi oleh undang-undang teman-teman gitu kan. Kalau misalnya hal seperti itu tidak kita sukai ya nggak apa-apa. Misal gue sendiri juga nggak suka kok ketika seseorang berceramah terus mengatakan pihak lain itu dengan kata misalnya, oh dia kafir, orang yang seperti ini kafir, dia masuk neraka apa segala macam. Ya gue juga nggak suka dengan hal semacam itu, sama gitu. Jadi kesannya kayak apa ya, kayak neraka sama surga tuh kayak milik dia gitu kan. Terus dia berdiri di depan forum tuh kayak jualan surga dan neraka gitu kan. Tapi kan yang dia sampaikan itu apa sih namanya? Itu kan ayat seperti itu. Seperti misalnya qul ya ayyuhal kafirun gitu kan. Terus segala macam gitu kan. Ya tapi mungkin apa ya? Namanya kehidupan ini kan memang selalu seperti itu gitu kan. Seperti sebuah riwayat katanya kan, seorang ayah dan anak dia menuntun keledai gitu kan. Orang menilai bahwa kedua orang itu goblok gitu kan. Ada keledai kenapa nggak dinaikin gitu, malah dituntun gitu kan. Terus kemudian ketika si ayah yang naik, orang mengatakan lagi katanya, dasar ayah nggak tahu diri katanya gitu kan. Apa namanya, nggak tahu apa ya, nggak punya rasa kasihan dan sebagainya gitu. Anaknya suruh nuntun, dia enak-enakan di atas keledai. Terus kemudian si orang itu kan gantian katanya, seperti itu ya kan. Dia si anaknya naik keledai, bapaknya yang nuntun keledai itu gitu kan. Kalau nggak salah gitulah riwayatnya pokoknya ya. Nah itu juga tetap aja jadi omongan orang. Artinya di situ bahwa kontroversi itu biasa terjadi di dalam kehidupan gitu. Memang selalu begitu, namanya juga kehidupan gitu teman-teman. Nah, jangan sampai karena hal ini kita akhirnya yang tadinya sudah benci menjadi benci, coba hilangkan kebencian. Yang tadinya udah cinta juga, ya jangan luput kita juga melihat sisi lain dari manusianya itu sendiri gitu kan. Walaupun ibaratnya Abdul Somad adalah seorang ustadz, gimana pun juga dia adalah sosok manusia gitu, yang bisa jadi dia melakukan kesalahan kan, seperti itu. Terhubung dengan misalnya dia ditolak di Singapura gitu kan. Apakah itu ada hubungannya dengan agama? Gua rasa sih enggak gitu. Kenapa? Karena setiap negara memang punya hak untuk melakukan itu gitu kan. Lalu Abdul Somad ini misalnya kan dia terindikasi bolos segala macam, udahlah gitu kan. Abdul Somad ini juga di negara ini juga dilindungi kok, dia ceramah kemana-mana aja dia dikawal sama polisi gitu kan, sama pengawal berlapis-lapis. Artinya memang dia aset negara yang memang pantas untuk dilindungi gitu kan. Nah kita sementara kan di sini kayak semacam bahwa Abdul Somad ini enggak nih, ini musuh pemerintah. Kalau dia musuh pemerintah, kenapa ada polisi yang mengawal-ngawal dia gitu loh? Berarti dia kan bukan musuh pemerintah gitu kan. Terus kemudian apakah pengawal, oh jangan-jangan pengawal itu juga untuk memastikan bahwa dia tidak menyampaikan ajaran-ajaran yang ibaratnya bersifat radikal atau apa segala macam. Radikal sendiri aja masyarakat sebagian besar nggak ngerti definisinya radikal gitu kan. Jadi apa-apa yang ada di pikiran kita itu sebenarnya yang terjadi kepada apa-apa yang terjadi kepada Ustadz Abdul Somad gitu. Terus kesimpulan yang kita ambil itu, atau yang netizen ambil atau yang masyarakat ambil, menurut gue itu ya persepsinya datangnya itu tergantung dari mana gitu. Kalau misalnya datangnya bukan dari cinta dan kebencian, gue rasa itu akan akan akuratif gitu. Maksudnya akan lebih tepat gitu. Tapi kalau datangnya misalnya dari cinta, maka ya udah dia akan kacau gitu loh. Kenapa akan kacau? Karena ada pihak yang membenci yang tentu akan dimusuhi oleh pihak yang cinta terhadap beliau kan, seperti itu gitu. Lalu apa salah misalnya mencintai para ulama? Ya nggak salah gitu kan. Cuman kita kalau misalnya mencintai para ulama, jangan seluruhnya kita membenarkan ketika itu memang salah, seperti itu gitu kan. Salah di sini juga dalam arti bukan memang hal itu salah. Kadang-kadang memang hal itu tuh dianggap salah karena waktu tidak tepat atau tempatnya yang tidak tepat. Bisa jadi seperti itu teman-teman gitu kan.
Terus kemudian yang benci juga gitu kan. Cobalah kita pakai akal sehat aja kalau mau menilai gitu kan. Terus kita dengerin dari sumber ini sumber itu gitu kan. Dari semua sumber kita dengarkan gitu. Apalagi kan berita Abdul Somad ini kan udah cukup viral gitu kan. Jadi kalian bisa dengar pendapatnya Abdul Somad seperti apa yang dia alami kan seperti itu. Yang dia mendapatkan perlakuan semacam itu tanpa penjelasan apa-apa kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian juga kita dengerin juga pendapat dari berbagai pihak yang mendukung atau yang tidak mendukung. Jadi mari kita gunakan akal sehat kita gitu kan untuk menilai sesuatu itu dari kedua belah pihak gitu. Maksudnya mendengarkan informasi itu gitu kan. Terus barulah kita menilai gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan informasi dari dua belah pihak, barulah di situ kita akan menentukan suatu kesimpulan gitu kan. Dan kesimpulan itu harus baik bagi diri kita gitu kan. Baik juga bagi orang lain. Jangan ibaratnya kesimpulan itu malah memprovokasi gitu kan. Akhirnya yang benci semakin benci gitu kan, yang cinta pun akhirnya jadi benci kepada yang membenci gitu kan. Nah ini yang terjadi gitu kan, jadi bentrok gitu masyarakat itu gitu. Padahal semuanya di sini juga memiliki tujuan yang baik gitu kan. Sekarang yang ibaratnya yang tidak suka kepada Abdul Somad, dia punya alasan kok gitu kan untuk itu semua gitu kan. Terus kemudian yang cinta, mereka juga punya alasan gitu kan. Dan kalian tuh yang terjadi hanyalah saling tuding menuding gitu kan. Bukan kesadaran yang timbul adalah kekacauan gitu kan. Makanya berangkat dari itu semua, khususnya para generasi baru, kita jangan sampailah seperti itu gitu ke depannya gitu kan. Dengan adanya agama ini harusnya dunia ini makin damai. Ya tapi kan faktanya bukannya makin damai malah makin kacau gitu kan. Justru karena adanya agama ini peperangan di mana-mana dari dulu sampai sekarang kan terus-terusan terjadi gitu. Kalaupun memang nggak ada agama gitu, yang namanya peperangan itu kan ya tetap aja ada gitu kan. Sekarang gini, misalnya ada suatu hutan, terus di dalamnya tuh ada dua kubu suku gitu kan. Mereka itu nggak beragama gitu kan. Kayaknya pernah tuh terjadi hal semacam itu gitu kan. Tanpa agama pun ya tetap peperangan tetap terjadi kan seperti itu gitu kan. Jadi apakah karena agama perang itu terjadi? Enggak, karena ego aja. Justru kalau menurut gue pribadi, kalau memang orang itu belajar agamanya, memahami agamanya lebih dalam gitu kan, justru dia akan anti terhadap peperangan itu, toleransinya akan tinggi, kebersihannya juga di lingkungannya akan dijaga. Nah yang ada di kita sekarang seperti yang pernah dipaparkan oleh seseorang dulu yang pernah gue lihat di salah satu video yang dikirim oleh teman gue dari Depok waktu itu, seorang profesor dia mengatakan bahwa 8 apa 7 gitu ya, dari negara 8 apa 7 lupa lah, pokoknya sebagian besar dari negara paling bersih di dunia itu negara non muslim gitu, seperti itu. Dan negara rata-rata negara yang banyak masyarakatnya menganut suatu agama tertentu gitu kan, misalnya di suatu negara mayoritas orang menganut agama apapun itu gitu kan, menganut suatu agama, justru katanya di situ tingkat kekerasannya malah lebih tinggi gitu, tingkat penyimpangannya malah lebih tinggi gitu. Nah ini agamanya yang salah atau cara beragamanya yang salah gitu, atau mungkin di semua agama selama ini mereka hanya mengajarkan hal-hal yang ibaratnya palsu gitu loh, atau mungkin hanya ngajarin kepada masyarakat itu kulit-kulitnya aja gitu. Jadi masyarakat itu nggak ngerti dia, maksud gue gini, misalnya masyarakat itu katakanlah sebagai muslim gitu, diajarin untuk e, berzikir misalnya gitu kan. Ya udah cuman baca amalan itu berzikir gitu kan, dari jam 10 ibaratnya sampai jam 3 pagi gitu. Lanjut dengan tahajud gitu kan. Bagus nggak tuh? Bagus gitu kan. Terus kemudian habis tahajud lanjut ke sholat subuh gitu kan. Bagus nggak? Keren gitu kan. Nah setelah sholat subuh itu kan orang pada sibuk nyari kerja gitu, menafkahi anak istri, dia molor karena ngantuk. Itu kan jadi goblok gitu jatuhnya kalau menurut gua gitu kan. Jadi nggak seimbang gitu loh teman-teman. Nah maksudnya gua itu hendaklah berzikir itu juga dijelaskan gitu loh. Maka masyarakat itu nanti akan akan cerdas gitu, akan tumbuh gitu loh, lebih baik dari waktu ke waktu gitu. Definisi dari berzikir itu misalnya apa, terus dijelasin ke dalam gitu kan. Kalau kamu mengatakan kamu orang yang rajin berzikir tapi masih memiliki sikap tidak peduli terhadap orang yang kesusahan, misalnya tidak peduli terhadap tetangga, terus kamu juga pelit, terus kamu juga ibaratnya senang menumpuk kekayaan gitu tanpa memperdulikan orang lain gitu kan. Nah itu juga bukan zikir, maksudnya batal gitu zikirmu itu gitu. Kalau kamu kalau kamu adalah orang yang memang gemar berzikir gitu kan, gemar mengingat Allah, maka kamu harus tahu bahwa segala sesuatu yang kamu miliki itu milik Allah. Allah hanya nitipin itu ke lo, atau Allah mungkin menunjuk lo untuk menjadi perantara dari rizki-rizki orang lain. Itu orang yang berzikir gitu. Dan lu tuh nggak pernah takut bermiskin setelah lu kaya untuk berbagi gitu kan. Kayak gitu. Itu juga zikir, harusnya dijelasin seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena itu bentuk daripada mengingat Allah secara perbuatan tuh begitu gitu, peduli kepada orang lain kan seperti itu selama kita mampu.
Dan di situ pun kalau menurut Pak Haji Asep Sunandar kan akal ketika dia membaca alhamdulillah itu makanya memberi kepada yang merek kanudaek kalau Haji Asep Sunandar bilang tuh, jadi memberi kepada yang mau. Artinya memberi kepada yang mau di sini bukan mau biasa gitu aja, bukan. Jadi ada artinya lagi gitu loh teman-teman. Nah di situ kan dijelaskan bahwa alhamdulillahi katanya gitu kan, memberi kepada mereka yang mau gitu, bukan mau diberi secara cuma-cuma. Maksudnya yang mau itu sama kayak kita meminta kepada Allah, maka kita berusaha dulu gitu loh. Seperti misalnya kita berusaha nyangkul terus kemudian nanam jagung, artinya kita pengen jagung gitu loh. Jadi ada upaya gitu loh. Nah kita juga memberi itu maksudnya begitu gitu, bukan kepada orang yang gak ngelakuin apa-apa tiba-tiba minta gaji. Nah itu lain cerita gitu. Ada batas-batasnya memang segala sesuatu juga. Nah itu tuh semua bentuk kesadaran manusia, itu berarti manusia yang benar-benar berzikir. Mungkin gitulah kurang lebih contohnya. Nah yang terjadi, kenapa masyarakat ibaratnya sekarang agamanya, ibadahnya kelihatannya makin rajin gitu kan, tapi lingkungannya kok kotor gitu kan. Terus kemudian kepekaan terhadap sesama yang lainnya juga berkurang gitu. Terus egois apa segala macam. Nah, itu harus dipertanyakan lagi, ada apa gitu kan. Apakah ada yang salah dengan ajaran agamanya gitu kan. Terus malah senangnya ribut, ngajak perang kayak segala macam gitu kan. Manas-manasin kubu lain gitu kan, hanya karena berbeda pandangan politik dan sebagainya, akhirnya mereka bermusuhan gitu kan. Apa gitu loh. Nah, yang seperti ini kalau menurut gua ya itu gitu kan. Hal itu masyarakat terpengaruh dengan hal-hal semacam itu tuh ya mungkin karena dia tidak dalam ngajinya gitu kalau menurut gua gitu kan. Kalau enggak dia mendengarkan pengajiannya itu ya nggak dapat apa-apa. Dia nggak mendengarkannya itu cuma mendengarkan kulit-kulit pisang aja gitu. Makanya kepleset semua tuh. Ya kan? Terjebak ke dalam suatu kerumunan yang tidak pasti salah benernya, hanya bertumpu kepada satu dalil dan hadis yang sebenarnya dalil dan hadis itu sendiri juga belum belum coba digali lebih dalam lagi arah dan tujuannya itu sebenarnya lebih tepatnya kemana kan gitu kan. Karena yang pasti menurut gue pribadi sebagai seorang muslim, agama itu udah tepat gitu, udah bener banget gitu, udah bisa mengajak manusia pada kemajuan gitu. Tapi bagaimana dan seperti apa cara kita beragamanya? Kenapa begitu ya? Karena buktinya dulu kan orang-orang beragama sangat hebat-hebat gitu kan. Kita bisa baca sering gua katakan kan gitu kan, beberapa ilmuwan muslim kan gitu kan. Contohnya kan seperti itu. Berarti dengan agama itu sebenarnya manusia itu bisa digiring kepada suatu kemajuan di dalam cara berpikir maupun cara bersikap di dalam suatu lingkungan gitu kan. Jadi nggak bisa kita kalau misalnya ngelihat Abdul Somad ditolak di Singapura hanya faktor agama gitu kan. Atau misalnya agama sekarang udah nggak dituduh sebagai penyebab kemundurannya atau stagnannya kehidupan manusia, nggak bisa gitu kan. Karena kita harus ingat di masa lalu itu gitu kan, bahwa dengan agama itu manusia justru mengalami kemajuan gitu kan. Ya walaupun ada sejarah yang mengatakan bahwa justru orang yang fakta membuktikan bahwa justru orang-orang yang tidak beragama ini biasanya lebih maju gitu kan. Ya mungkin ya salahnya sendiri orang yang beragama kenapa tidak maju pikirannya gitu kan. Jadi kembali lagi kepada orangnya gitu ya teman-teman gitu. Itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.